Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarh Kashfi Syubhat. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan orang yang memaknai la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. Padahal itu adalah orang yang paling pintar menurut mereka. Wa kaifa bil jahil? Lalu bagaimana dengan orang yang bodohnya? Dan kemudian kata Syekh, itu semua karena sedikitnya perhatian terhadap dakwah tauhid dan terlalu banyak mengikuti taklid buta kepada nenek moyang dan mencukupkan itu daripada Islam. Islam hanya sebagai penisbatan diri saja. Ya, KTP saya Islam, dan itu juga bermaksud tujuan duniawiyah. Dan dia tidak mau dan tidak pernah mau untuk mengetahui agama Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia tidak pernah mau tahu untuk mencari apa itu agama Islam yang murni, yang dasarnya, pondasinya adalah tauhid. Kemudian halaman 49 paling atas, dilihat matanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, taqaddam ya Anas, lahat yastalqi. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Ini terus diulang-ulang biar mengakar di otak-otak dan di hati antum, di benak antum, karena penting sekali. Apa kata penulis? La khaira fi rajulin, enggak ada kebaikan sama sekali pada seseorang yang juhalul kuffari a'lamu minhu, orang-orang bodoh di kalangan orang-orang kafir lebih mengilmui, lebih tahu daripada dirinya terhadap makna la ilaha illallah. Kalau orang juhal kuffar saja lebih tahu, lebih berilmu, lebih mengenal terhadap makna la ilaha illallah, apalagi yang kita bisa ambil kebaikan dari dirinya. Orang jahil kufar aja lebih tahu daripada dirinya, berarti dia lebih jahil lagi. Nggak ada kebaikan di dalam dirinya terhadap makna la ilaha illallah. Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin. Apa kata penulis? Belum ya. Catatan kaki nomor 26 dulu. Lihat syarahnya. La khaira fi rajulin yadda'il islama. Bukan hanya itu, bal yadda'i annahu min ahlil ilmi. Tapi apa? Wala yafhamu ma'na la ilaha illallah. Ya, ana berusaha ya ketika baca Arabnya juga seakan-akan menjelaskan. Karena ana yakin dari antum juga ada yang udah paham walaupun ana belum menerjemahkannya. Benar Habli? Kalau belajar nggak ada yang begitu ya Habli. Semangat, nggak ada yang ditumpu kepalanya. Nggak ada begitu lagi. Nggak usah, kepala udah tegak di situ. Nah, masya Allah, ini baru Habli. Karena kenapa? Di situ letak kefokusannya beda. Coba antum belajar. Nah, Zakaria, irfa rasak ya Zakaria. Fokusnya beda, antum nyenderan dengan duduk tegak, kefokusannya beda.
Isyhada. Ya, belajar adab ya, adab. Nol ini adabnya. Ayo kolan suatu keren. Kayak harus dibotakin dulu baru pakai kolan suana. Kayak rambutnya terlalu ganteng ya, jadi pengen ditampakin terus. Siapa sih mau lihat antum? Nggak ada deh. Rambutnya basah. Basah. Oh iya dong, santai aja, jangan nangis. Beli ya itu dia hilang pecinya. Beli banyak uang, bapaknya punya banyak mobil, banyak motor. Bagilah tuh buat pondok. Bercanda beli. Beli ya nanti pecinya. Kapan mau beli? Nggak ada uang. Ayo awal bulan. Ada uang nggak antum? Peci cuma 5.000 paling. Oh, peci kayak Dikta tuh. Pakai peci kayak Dikta. Nggak ada jualan. Nanti anak coba anak lihat. Kalau ada antum beli ya. Nggak ada alasan. Oh, ada peci, 2 nganggur. Oke. Ya, di situ kata pensyarah hafizallahu taala, wala yafhamu ma'na la ilaha illallah wa qad fahimaha kuffaru Quraisy wa 'arafu ma'naha. Apa kata Syekh? Menjelaskan dari perkataan penulis, la khaira fi rajulin, enggak ada kebaikan sama sekali sedikit pun pada seseorang yad'il Islam, dia mengaku Islam, bahkan lebih daripada itu, bal yad'i annahu min ahli ilmi, bahkan dia mengaku-ngaku bahwasanya dia termasuk dari ahli ilmu, bahkan dia menganggap dirinya orang yang paling pintar di karangan mereka. Namun apa? Wala yafhamu ma'na la ilaha illallah, dia tidak paham makna la ilaha illallah, enggak ada kebaikan. Mau dia jago fikih, bisa menyebutkan 4 mazhab, jago hadis, bisa menyebutkan meruntutan perawinya, dia bisa menentukan ini hadis sahih, ini hadis lemah, tapi enggak paham makna la ilaha illallah. Nol besar. Tergelincir dalam kesyirikan, 0 besar. Berarti apa tempatnya? Dia nih paham nih fikih dari awal, dari A sampai Z. 4 mazhab dia kuasain. Hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Kutubut Tis'ah. Tapi jatuh dalam kesyirikan karena enggak paham makna la ilaha illallah. Berguna kan? 0 besar. Kekal dalam api neraka. Wala yafhamu ma'na la ilaha illallah, padahal waqad fahimaha kuffaru Quraisy, dan hal itu dipahami oleh orang-orang kufar Quraisy. Wa arafu ma'naha, dan mereka tahu maknanya. Nah, ini dia ngaku ahli ilmu tapi enggak tahu. Ngaku Islam, bahkan ahli ilmu, bahkan orang paling pintar, tapi enggak tahu. Enggak ada gunanya. Kemudian apa kata Syekh? Innal amra khatirun wal 'ara syani'un. Innal amra khatirun, sesungguhnya perkara ini bahaya. Mengaku Islam, bahkan mengaku ahli ilmu, tapi enggak paham makna la ilaha illallah, perkara ini bahaya. Sangat bahaya, bahkan paling bahaya. Jatuh dalam kesyirikan yang dosa paling besar. Wal 'ara syani'un, dan ini adalah aib yang buruk. Aib, enggak paham makna la ilaha illallah. Aib, dia belajar ilmu dunia 12 tahun, dia dalami lagi di kuliahnya. Dia keluarkan waktu begadang dari pagi ketemu pagi. Dia keluarkan uang ratusan juta, rela pergi ke luar negeri,
tapi nggak paham makna la ilaha illallah, aib. Lebih jago dalam bahasa Inggris, bahasa kufar daripada bahasa yang Allah turunkan dengannya nabinya. Aib, aib besar. Lihat. Habli masya Allah, dia baru dibilangin sekali langsung. Nggak, kepalanya itu nggak diituin. Ya, aib besar. Kalau antum melihat orang-orang kufar dalam mencari dunia, mereka bersemangat, mereka disiplin, mereka beradab. Maka kita ini dalam mencari ilmu akhirat tidak ada itu, aib. Belajar tauhid masih malas, aib. Mengenal Allah masih malas, aib. Maka jadikanlah semangat kita dalam mempelajari mengenal Allah, tauhid. Karena kalau nggak paham la ilaha illallah, al-amra khatir wal arasyani. Oleh karena itu apa nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di sini apa? Wal wajibu 'alal muslimin. Nah, kita orang-orang muslim. Apa kata Syekh? Ayan tabihu. Apa makna intabaha ayan tabihu? Apa? Dekta? Berhati? Hati-hati. Ahsan. Jazakumullah khair. Ayan tabihu lidinihim. Hati-hati itu. Wa yata'ammalu da'wata nabihim. Wa yafqahu dinahum fiqhan sahihan. Wa yuqimuhu ala asasin salimin min aqidati tauhidi wal bara'ati minasyirki wa ahli. Wal bara'ati minasyirki wa ahli. Aduh, gak enak banget ya. Biar di sini deh. Wala yaktafu bi mujarradit tasammi wal intisabi ilaihi ma'al baqa'i 'ala ar-rusumi wal 'adatil mukhalafati lahu wa tardidi ibaratin jawfa'a la tasmanu wa la tughni min ju'in. Apa kata Syekh? Nasihat Syekh di sini apa? Wal wajibu 'alal muslimin, yang wajib atas orang-orang muslim, wajib nih bukan sunnah. Bukan siapa yang mau, siapa yang nggak mau. Wajib, harus diketahui. Kalau enggak, dosa. Bahkan bukan hanya dosa, bisa kafir. Kalau tergelincir karena nggak tahu. Wajib atas orang-orang muslim ayan tabihu lidinihim. Berhati-hati terhadap agama mereka. Maksudnya apa? Harus selektif. Milih dan memilah kepada siapa mereka mengambil ilmu. Salah orang yang mengatakan belajar mah sama siapa aja Ustaz. Kita tinggal ambil yang mana baik, yang mana buruknya. Udah jago berarti. Dia melebihi syekhnya, melebihi gurunya, melebihi ustadznya. Bahkan dia bisa menyeleksi, oh ini ustadznya salah. Berarti lebih pintar dong. Apa kata Muhammad bin Sirin? Ada yang tahu perkataan Muhammad bin Sirin? Unduru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama kalian. Ilmu itu agama. Kalau kita keliru, salah dalam mengambil ilmu, maka kita salah dalam mengambil agama. Ayan tabihu lidinihim, berhati-hati terhadap agama mereka. Kemudian apa? Wa yata'ammalu da'wata nabihim, dan mereka memperhatikan dakwah nabi mereka. Apa yang diseru oleh nabi mereka itu pertama kali, dan apa yang ditekankan, apa yang terus menerus dari awal hingga akhir. Bahkan di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, yang keluar dari mulutnya apa? Tauhid. Yang beliau SAW mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburan nabi-nabi kalian masajid.
tauhid, jauhi syirik di akhir hayatnya. Maka kita harus melihat apa sih dakwah para nabi? Apa yang selalu diseru diulang-ulang oleh para nabi? 13 tahun dakwah tauhid, bosan gak tuh? Tapi mereka gak pernah bosan. Karena mereka benar-benar mengetahui dengan hati. Bukan hanya sebatas wawasan bosan. Capek. Jenuh. Tapi kalau dia memahaminya, mengetahui dengan hati, dia akan semakin tamak, rakus, semakin mau mencari ilmu. Dia semakin penasaran lagi, dia buka Quran lagi, dia perhatikan lagi terjemahannya, dia perhatikan lagi tafsirnya, dia terus berdiri di sepertiga malam, dia berdoa, memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa yafqahu dinan fiqhan sahihan, wa yafqahu dinahum fiqhan sahihan. Dan memahami, ya, di sini faqiha yafqahu itu lughatan fahima yafhamu. Dan mereka memahami agama mereka dengan pemahaman yang benar, jangan yang keliru. Dan itu udah kita singgung ya dalam pelajaran akidah. Jangan seseorang belajar setengah-setengah, baru di pertemuan, kemudian izin, kemudian keluar, kemudian nggak masuk lagi. Ya, kalau antum kan di sini pondok terus. Wa yuqimuhu ala asasin salimin, dan hendaknya mereka orang-orang muslim menegakkan agamanya di atas pondasi yang selamat. Apa itu pondasi yang selamat? Min aqidati tauhidi wal bara'ati minasyirki wa ahlihi, yaitu dari berupa akidah tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu yang wajib bagi setiap muslim, semua muslim. Nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian apa? Wala yaktafu bi mujarradit tasammi wal intisabi ilaihi. Wala yaktafu, janganlah kalian mencukupi mereka di situ. Janganlah mereka, hendaknya mereka tidak mencukupi bi mujarradit tasammi, hanya sekedar menamakan. Oh, saya muslim. Oh, saya Islam, KTP saya Islam. Oh, saya setiap hari sholat di masjid. Oh, saya setiap hari puasa Senin Kemis. Nggak ada gunanya kalau dia jatuh dalam kesyirikan. Jangan merasa cukup dengan hanya sekedar tasammi, menamakan diri. Wal intisabi ilaihi, dan menisbatkan diri kepadanya, kepada Islam. Jangan merasa cukup dengan itu saja. Ma'al baqa'i, bersamaan dengan tetap ala rusum, di atas simbol-simbol, wal adati, dan adat istiadat al mukhalafati lahu, yang menyelisihi Islam. Lahu, kembali ke Islam. Juga wa tardidi ibaratin jaufa, mengulang-ulang ungkapan-ungkapan yang enggak ada gunanya. Jaufa itu kering. Itu tidak ada gunanya, tidak bermutu, tidak bermanfaat. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, dia ulang-ulang ungkapan itu tapi nggak paham maknanya. Coba, nggak ada guna. Hal itu la tasman, tidak mengenyangkan, wala tughni min ju', dan tidak mencukupi dari rasa lapar. Tidak mencukupi dari rasa lapar. Kemudian lihat kematan yang tengah-tengah. Qala al-mu'allif rahimahullah, idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin. Tuh. Idza arafta, apabila engkau sudah mengetahui ma qultu laka, apa yang aku katakan kepadamu, ma'rifata qalbin, dengan pengetahuan hati, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar hafalan, hati. Nggak ada gunanya orang dia tahu, dia paham la ilaha illallah, lisannya saja, zahirnya saja, badannya saja, namun hatinya dia ingkari. Dalam aplikasinya dia keliru. Ma'rifat qalbin. Apa kata Syekh dalam syarah? Lihat catatan kaki nomor 27. Idza arafta ma dzakartu laka
minal farqi baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati. Lihat di sini kata Syekh, idza arafta, apabila engkau sudah mengetahui, ma dzakartu laka, apa yang telah aku sebutkan kepadamu. Minal farqi, apa yang disebutkan yaitu perbedaan baina tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah, antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Engkau udah tahu itu. Wa arafta annal musyrikin aqarru bil awwali. Apa itu al awal? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Santum. Wa arafta, dan engkau sudah tahu, annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik aqarru bil awal, mereka mengikrarkan, menetapkan, meyakini yang pertama. Mengikrarkan, menetapkan, meyakini yang pertama tauhid rububiyah. Itu orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah. Tapi wajahadu tsaniyah, dan mereka mengingkari yang kedua. Apa yang kedua? Uluhiyah. Dia mengikrarkan, menetapkan, meyakini yang pertama, namun mengingkari yang kedua yaitu uluhiyah. Falam yudkhilhum fil Islam. Hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa qutilu, mereka diperangi, dibunuh. Qutilu di sini dibunuh. Mereka dibunuh. Kalau qutilu baru diperangi. Dan memang kenyataannya dibunuh. Ya perang ada pembunuhannya di situ. Dan ini nggak asal-asal ya, ada ilmunya, ada babnya. Nggak asal nanti antum ketemu orang kafir, orang musyrik, langsung antum bangga, bahaya itu di situ. Wastuhillat dima'uhum, ya. Itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, bahkan mereka dibunuh. Wastuhillat dima'uhum, dan dihalalkan darah-darah mereka. Wa amwaluhum, dan harta-harta mereka. Kalau perang ya diambil, dirampas. Apa kata Syekh? Idza arafta hadhihi al-umura ma'rifata qalbin. Idza arafta, apabila engkau sudah mengetahui perkara-perkara ini, perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Orang-orang musyrik hanya mengikrarkan rububiyah dan mengingkari yang uluhiyah. Itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Engkau sudah tahu perkara-perkara ini, ma'rifata qalbin, dengan pengetahuan hati. La ma'rifata lisanin, bukan hanya pengetahuan lisan. Faqat, bukan hanya dengan pengetahuan lisan saja. Apa contohnya pengetahuan lisan? Ka'ayyahfadhal insanu hadzal ma'na wa yu'addiyahu fil imtihani wa yanjaha fihi, namun walam yatafaqqah fihi fi qalbihi. Wa yafhamhu, ya yafhamhu ataf ke yatafaqqah, itu lam yafhamhu tamaman fahada la yakfi. Apa kata Syekh? Kalau engkau sudah tahu perkara-perkara ini dengan pengetahuan hati, la ma'rifata lisanin faqat, tidak pengetahuan lisan saja. Seperti apa? Pengetahuan lisan, kayyahfadhal insanu hadzal ma'na, seperti seorang manusia dia menghafal makna ini, dia tahu, dia hafal. Wa yu'addiyahu fil imtihani, dan dia mengerjakannya di ulangan. Ini ada tugas ulangan. Apa makna la ilaha illallah? Oh, la ma'budu bihaqqin illallah. Oh, itu dia adalah tauhid uluhiyah. Dikerjakan di imtihan. Wa yanjaha fihi, dan dia lulus di dalam imtihan, di dalam ulangan. Tapi apa? Walam yatafaqqah fihi, dan dia tidak memahami di dalamnya, fi qalbihi, dalam hatinya. Wa yafhamhu tamaman, dan dia tidak memahaminya secara sempurna. Adalah yakfi, ini enggak cukup. Karena yang paling penting adalah hati kita, bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita mengaplikasikan. Bukan hanya sekedar hafalan bisa dikerjakan dalam ulangan kemudian dia lulus, enggak ada gunanya itu. Itu tidak menyelamatkan kita di akhirat. Yang menyelamatkan kita adalah bagaimana ketika kita mengaplikasikan. Ada orang dia belajar di pondok pesantren, dia tahu la ilaha illallah, dia tahu syirik, dia hafal kitab tauhid, tapi ketika pulang diajak ke kuburan wali, dia ikut. Diajak memberikan sesajian, dia ikut. Dia belum memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Itu enggak cukup. Maka apa kata Syekh? Ilmu huwa ilmul qalbi
Wa ilmul basirati la ilmul lisani faqat. Maka ilmu dia adalah ilmu yang ada di dalam hati. Dia masukkan, dia resapkan ke dalam hati. Wa ilmul basirah, dan ilmu basirah, pengetahuan yang mendalam tuh basirah. La ilmu lisani faqat, bukan ilmu secara lisan saja. Bukan ilmu secara lisan saja. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti nanti kita baca dari wa'araf tasyirka billah ya, di matan halaman 49, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.